Banyak orang berkata nobody perfect. Iya betul. Tetapi hari ini kita bicara tentang sempurna. Nah, apa itu? Langsung bersama Pendeta Wignotanto. Tuhan memberkati. Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, pendengar Radio Amigos dimanapun berada. Pagi ini kita akan bicara soal kesempurnaan. Tapi sebelum itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita, seluruh keberadaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini mohon berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah pada kesempatan ini berkat-Mu turun atas kami semua, yaitu kebenaran, agar setiap kami boleh mengerti dan berdampak dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih, mohon urapi juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ada orang yang berkata bahwa manusia itu tidak bisa sempurna. Nobody is perfect. Ya. Tetapi kita tidak boleh mendasarkan cara berpikir kita, cara hidup kita kepada pengertian umum atau dari informasi manapun. Sebentar ya, saya mute all ya. Oke, baik. Jadi kita harus berdasarkan kebenaran Alkitab hidup kita itu. Kalau mau benar. Ya. Jadi jangan terpengaruh oleh apa kata orang. Kita baca dahulu Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal 5. Ya. Sebentar, ini kenapa ngiung-ngiung? Oke. Matius pasalnya yang kelima, dari ayat ke... Sebentar, saya pilih dulu ya. Ayat 48 langsung. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Ini adalah kalimat perintah oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang melawan atau menolak perintah ini, ia menolak Tuhan Yesus sebenarnya. Ayat-ayat sebelumnya nanti bisa dibaca lengkapnya dari yang pertama. Tuhan mengajar berbahagialah orang yang banyak di ayat pertama dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka memberikan suatu gambaran bahwa kita harus sempurna. Jadi jangan berdasarkan hanya satu ayat. Ini sudah sering saya ulang-ulang loh. Kalau membaca Alkitab itu jangan satu ayat lalu membuat kesimpulan sendiri. Ya. Nah, di ayat-ayat itu dikatakan bahwa jangan menceraikan istrinya, kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ayat pasal 5 ini ditutup dengan kesimpulan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau Tuhan Yesus yang mengajar, jangan ditolak. Kecuali kau bukan Kristen. Kalau kamu mengaku Kristen, siapapun kau, jangan menolak ajaran Tuhan Yesus. Banyak orang lupa diri, sombong. Ketika ia jadi gembala, lalu ia pakai pikirannya sendiri. Gak bisa manusia kok disuruh sempurna. Ketika ia sudah jadi doktor teologi merasa hebat. Gak bisa. Loh, ini perkataan Tuhan Yesus, saya ingatkan. Ketika seorang ahli bahasa Yunani, ini ditulis dalam bahasa Yunani kan, dia pakai pengetahuannya, grammarnya, tata bahasanya, keahliannya dalam bahasa Yunani untuk mengerti ayat ini. Gak bisa. Karena ini bukan ayat yang harafiah, bukan literal, bukan fisik sifatnya. Ada ayat yang memang literal, ada yang tidak literal.
Di samping itu kita mesti memperhatikan konteks besarnya. Apa yang dimaksud Tuhan sebenarnya? Seorang ahli teologi yang pintar bahasa Yunani, ia mengartikannya begini. Sebentar, saya ulang bahasa Indonesianya ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. New King James menerjemahkan demikian. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Sama artinya. Di dalam teks asli Alkitab, dipakai kata SST, Amy, dan seterusnya. Ini bentuknya future tense, bentuk yang akan datang. Nah, bodohnya orang yang pintar Yunani itu, dia membaca sesuai tenses. Dia tidak mempertimbangkan ada gaya bahasa di sana. Kalau sesuai tenses, ini adalah future tense, bentuk yang akan datang. Artinya kalau diterjemahkan secara literal, bunyinya begini, karena itu haruslah kamu menjadi sempurna nanti. Gitu. Di masa depan, di surga maksudnya. Itu kalau orang ahli bahasa itu begitu, nggak lihat konteksnya. Mana mungkin Tuhan mengajar, karena itu kamu nanti sempurnanya di surga. Ya, ini orang yang sombong itu akhirnya jadi bodoh sendiri. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat perintah juga. Ternyata kalau kita lihat bahasa Yunaninya, agioi SST, sama SST, dalam bentuk kata kerja akan datang. Seolah-olah gini, kamu nanti menjadi kudus di surga maksudnya. Bukan. Makanya ya, orang yang ahli bahasa itu kalau sombong jadi bodoh. Nggak boleh, lihat konteksnya. Ini sedang mengajar kenapa pakai future tense atau bentuk yang akan datang. Itu suatu gaya bahasa bahwa ini kalimat perintah. Gitu loh. Itu nggak mengerti. Masa ceritanya Tuhan mengatakan begini, kamu nanti kudusnya di surga aja, di dunia nggak usah kudus. Masa begitu? Ya, aneh bukan? Yakobus 2 ayat 8. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. AGP says, bentuk kata kerjanya juga future tense, akan datang. Masa artinya gini, kamu nanti kasih sesamamu di surga. Bukan, sekarang juga kasih sesamamu. Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ini kalimat perintahnya Tuhan Yesus. Orang yang ahli bahasa itu bahaya kalau dia terjebak dengan pengetahuannya sendiri. Dia tidak bisa membaca gaya bahasa dan konteksnya. Semua kalimat-kalimat yang saya ucapkan tadi itu bentuknya future tense yang akan datang. Tapi artinya adalah kalimat perintah untuk dilakukan sekarang juga. Begitu. Ada nggak yang mengartikan di sini? Kamu nanti ya sempurnanya nanti aja di surga. Nanti hidup kudusnya di surga aja. Kasihlah sesamamu nanti di surga aja. Gak ada. Tapi ternyata ada juga. Orang-orang ahli teologi itu suka aneh-aneh. Gak ngerti konteks, tapi merasa benar. Sombong, angkuh. Perintah Tuhan sendiri aja dirubah sama dia. Makanya mereka mengajarkan begini. Kita itu manusia biasa. Tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin hidup kudus, hidup suci, nggak bisa. Kita manusia biasa. Ngajarnya begitu tuh. Ya, saya sudah sering dengar itu. Akibatnya apa? Ajaran seperti ini akan mengakibatkan manusia, ya udahlah, aku memang tidak bisa hidup kudus. Wajarlah kalau aku jatuh dalam dosa. Nantilah Tuhan yang menyempurnakan di surga. Begitu pikirannya. Saya mau ingatkan ya, ciri kebenaran. Salah satu natur kebenaran adalah pragmatis. Berdampak dalam diri manusia. Kebenaran itu pasti berdampak dalam diri kita untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Mau hidup kudus, mau benar seluruh hidupnya. Bukan sembarangan.
Kalau orang pengertiannya gitu tuh biasanya teologinya begini. Ah, Tuhan sudah menentukan kok siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Tuhan yang menggerakkan hidup kita. Begitu tuh. Asal percaya Tuhan selamat. Maksudnya percaya dalam situ, maksudnya percaya dengan otaknya bahwa Yesus Tuhan. Udah selamat gitu. Padahal perbuatannya masih dalam dosa hidupnya. Ini fatal nih kesalahan ini. Kenapa mereka berpikiran begitu? Pakai pikirannya sendiri. Yang kedua, tidak lihat konteksnya. Mungkin mereka berpikir gini kali ya. Yang dimaksud sempurna itu, seperti Bapak di surga itu, nggak mungkin. Kenapa? Dalam pikiran mereka, kita harus sempurna seperti Bapak di surga, maha tahu, bisa nembus tembok dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Baca ayat-ayat sebelumnya. Kamu harus mengasihi sesamamu. Kamu harus mengampuni. Kamu harus begini begitu. Tidak hanya ayat sebelumnya, seluruh Alkitab. Apa keinginan Tuhan? Kehendak Tuhan itu apa? Agar kita hidup kudus, bertobat. Agar kita berubah. Ya. Amin ya semua ya. Jangan mau diseret oleh teologi-teologi yang salah begitu. Jumlah pengikut tidak menentukan kebenaran. Biar seluruh dunia mengerti hal itu. Tapi itu bukan kebenaran. Kebenaran itu sesuai Alkitab. Kebenaran itu sesuai kehendak Tuhan. Itulah sebabnya saya sarankan siapapun saudara, ikuti 17 sesi natur kebenaran. Ada 7 natur kebenaran yang saya sudah bahas di truth.id channelnya. Kalau orang mengerti itu akan tertawa melihat orang-orang itu tidak bisa sempurna gitu. Kalau tidak bisa sempurna, Tuhan tidak mungkin memerintahkan manusia supaya sempurna. Itu artinya bukan kita seperti Bapak yang maha tahu dan sebagainya. Nggak mungkin kalau itu. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus memerintahkan hal itu. Yang Tuhan perintahkan adalah begini. Bapa di surga itu sempurna, kudus. Jadi kita harus sempurna dan kudus. Sebagai apa? Sebagai Bapa? Bukan, sebagai manusia. Sebagai ciptaan yang bisa diproses menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 kan jelas tuh. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa, sebenarnya bukan kuasa itu. Hak istimewa. Exousia. Supaya menjadi anak Allah, supaya bisa jadi anak Allah. Dipimpin Roh Kudus, diberi firman, dan sebagainya. Belajarlah, berusahalah, supaya bisa hidup sempurna, kudus sebagai anak Allah. Orang-orang itu tidak berpikir ya bahwa mereka sedang mensabotase pekerjaan Tuhan. Tuhan mengajar, kamu harus sempurna, harus kudus. Nggak bisa sempurna, nggak bisa kudus. Waduh, sabotase pekerjaan Tuhan. Banyak orang tidak merasa bahwa dirinya dipakai setan untuk merusak pikiran banyak orang. Merasa sudah selamat nih, nggak ngapa-ngapain, nggak bertobat juga. Yang penting ke gereja hari Minggu. Yang penting percaya dengan otaknya Yesus Tuhan. Tapi hidup dalam dosa jalan terus. Mulutnya bocor kemana-mana jalan terus. Memfitnah ke kiri ke kanan. Bikin hoax di internet. Pelit sama sesama. Kasar sama pasangan hidup. Jalan terus. Begitu kok anak Allah, itu anak setan itu namanya. Saudara semua ya, kalau mendengar kebenaran ini, jangan keraskan hatimu. Buang itu ajaran-ajaran ini tidak benar itu. Ajaran kebenaran itu akan membuat kita, iya Tuhan. Aduh, kenapa aku tidak memuaskan hatimu? Begitu. Jadi, hal ini tidak terbantahkan, saudara, dalam seluruh Alkitab. Memang benar bentuknya itu future tense. Tapi yang dimaksud adalah kalimat perintah sekarang juga. Kamu harus sempurna. Ya. Kalau kita baca seluruh Alkitab, nanti kita akan menemui kalimat perintah yang banyak sekali yang mirip seperti itu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertobatlah, berjaga-jagalah, bertobatlah, supaya dosamu diampuni. Kalimat perintah itu jelas, kita mendapatkan perintah dari Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari.
tak dapat, tak layak jadi muridku. Jadi kita hidup ini benar-benar seperti ujian. Harus lulus. Harus jadi anak. Banyak orang tidak serius, bahkan menentang perkataan Tuhan. Sempurna di situ. Itu adalah dalam teks asli dipakai kata teleios. Artinya apa? Teleios itu artinya yang pertama, mature, dewasa. Karakternya dewasa. Kedua, lengkap. Lengkap sebagai manusia, manusia seutuhnya. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti Alkitab, mengerti bagaimana harus hidup. Dewasa, lengkap. Ya, matang. Makanya iman itu bertumbuh. Makanya Alkitab berkata, pandanglah Yesus yang akan memimpin kamu kepada imanmu menjadi sempurna. Kalau mau sempurna, belajar sama Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi lengkap sebagai manusia, sebagai anak Allah. Begitu. Ya. Jangan pakai pikiran sendiri, oh sempurna nembus tembok, nggak pernah salah dan sebagainya. Bukan itu, sempurna itu matang. Dia tidak mungkin buat salah. Kecuali tidak sengaja. Tidak sengaja mungkin. Tapi setelah ia tahu, aduh itu salah ternyata. Tidak akan diulanginya. Itu namanya dewasa, lengkap, teleios, sempurna. Ya. Ada banyak ayat jika seseorang bisa mengendalikan lidahnya. Ia adalah orang yang sempurna. Jadi perintah Tuhan itu bukan soal 1-2 aspek kehidupan. Seluruh hidup kita harus sempurna. Dewasa maksudnya. Kan dalam kenyataan banyak sekali orang yang tidak dewasa imannya. Karena ajaran yang salah. Yang kedua karena karakter yang buruk. Sudah pelayan Tuhan, sudah berkhotbah, bahkan. Tapi perangainya, karakternya buruk sekali. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Makanya perintah ini perlu diulang-ulang. Kamu harus sempurna. Kalau saudara mendengar orang berkata, nggak bisa, nanti Tuhan yang menyempurnakan. Lupakan dia. Dia tidak mengerti. Kalau dia seorang pengkhotbah, dia akan menyesatkan banyak orang. Akan membuat semangat atau roh orang yang mendengarnya lemah. Kok nggak bisa sempurna nih? Hanya karena anugerah. Alasannya anugerah terus. Padahal anugerah itu diberikan kepada manusia. Supaya manusia jadi anak Allah. Bukan otomatis jadi anak Allah. Bukan. Manusia harus belajar. Mengendalikan karakternya. Belajar. Sehingga lama-lama nggak perlu dikendalikan. Karena sudah berubah. Mengenakan kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Sehingga apapun yang dilakukannya. Baik ia makan, minum, atau apapun. Ia lakukan untuk kemuliaan Allah. Sehingga dimanapun, kapanpun, di dalam segala hal, ia menyenangkan Tuhan. Itulah manusia yang sempurna. Kalau Tuhan men-setting supaya kita sempurna, jangan menolak ajaran Tuhan Yesus. Ya, jangan sok tahu. Kosongkan pikiranmu. Belajar Alkitab yang benar, konteksnya. Ya. Oke. Jadi dalam kesempatan lain Tuhan berkata begini. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Saya bacakan Matius 5 ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, ini terjemahan kurang jelas ini dan bisa disalahartikan. Hidup keagamaan seolah-olah kita harus pakai jubah agama.
harus pakai jenggot seperti orang Farisi itu. Kemana-mana bawa kitab, komat kamit. Kalau berdoa di perempatan jalan, teriak kencang biar orang tahu ia sedang berdoa. Ya. Ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus ini adalah orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi ahli Taurat. Kalau kamu bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena hari itu orang Farisi ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat, orang Yahudi, itu kalau berdoa kencang, pakai loudspeaker di perempatan-perempatan jalan. Adonai gitu. Mereka melantunkan Shema Yisrael. Begitu caranya. Adonai gitu. Tapi Tuhan bilang begini, bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Allah Maha Besar. Bukan dia yang masuk kerajaan surga. Yang masuk kerajaan surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu sempurna. Orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itu sempurna. Bukan yang hidup keagamaannya seperti orang Farisi. Terjemahan ini kurang tepat. Teks aslinya pakai kata dikaiosune. Dikaiosune itu ada hubungan dengan kebenaran. Dalam hal apa? Dalam hal perbuatan nyata. Jadi, kalau kamu hidupnya, perbuatanmu, karaktermu tidak lebih benar dari hidupnya orang Farisi, kamu nggak masuk surga. Kenapa? Karena orang Farisi ahli Taurat itu cuma agamawi. Itu berdoa kenceng-kenceng sehari 7 kali, 3 kali gitu. Itu orang Yahudi begitu. Kalau cuman begitu, nggak masuk kerajaan surga. Kamu harus lebih dari itu. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kenakan kodrat ilahi. Itu manusia itu disetting luar biasa sebenarnya jadi anak-anak Allah. Bukan cuman teorinya, bukan cuma statusnya. Kalau statusnya kita anak Allah, sudah jadi Kristen, KTP-nya. Tapi de facto-nya, faktanya. Bener nggak? Saya sudah menjumpai banyak sekali di gereja karakternya buruk-buruk semua. Tidak menjadi berkat. Membuat suasana kacau. Sebenarnya itu dipakai iblis untuk mengacaukan suasana pelayanan. Saya sudah mengerti hal itu. Jadi kalau ada yang ngacau-ngacau, waduh dia dipakai iblis nih. Makanya kita harus sempurna, dewasa, matang di dalam Tuhan. Imannya harus matang. Supaya kita bisa berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Yang mengasihi orang-orang berdosa. Kecuali mereka tidak mau bertobat. Kebaskan debu. Kan begitu ya. Masih ada di antara kita yang bicara bahwa kita tidak bisa dewasa. Saya ganti kalimatnya. Itu tidak bisa sempurna maksudnya. Sempurna itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Saya ganti kalimatnya. Siapa di antara kita yang tidak bisa dewasa? Pasti bisa kalau mau. Lengkap. Mau belajar. Belajar matikan keinginan dagingmu. Manusia lamamu itu. Banyak orang itu ya. Karena ajaran yang salah. Aku sudah selamat nih. Aku nggak perlu etika. Di YouTube, dia serang hamba-hamba Tuhan. Dia fitnah. Berani loh memfitnah di YouTube. Bingung kita. Waduh. Orang berdosa saja, kita tidak boleh bicara secara umum menyebarkan dosanya di YouTube. Kok etika sederhana saja tidak punya ya? Ini loh. Jangankan sempurna. Pantas mereka bilang tidak bisa sempurna. Karena mereka tidak berniat sempurna. Jangankan sempurna, etika umum saja tidak lulus. Saudara, ini memang menggemaskan dunia ini. Banyak sekali yang tidak tepat tapi orang percaya. Kalau diajarin yang benar begini, malah gak percaya. Aneh memang manusia ini. Di mulut ingin ke surga. Dalam perbuatannya sehari-hari ingin ke neraka dia. Bicara soal sempurna, itu adalah sesuatu yang mungkin. Itu sebabnya perintah Tuhan kepada kita, sempurnalah kau. Sebab Bapa di surga juga sempurna. Yang diberi banyak, dituntut banyak.
Tidak semua orang sempurnanya sama. Setiap orang sempurnanya bisa beda-beda. Dewasanya beda-beda. Orang yang hidup di gunung tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tentu lebih kurang dibanding yang informasinya lengkap. Itu sebabnya yang diberi banyak dituntut banyak. Demikian ya, saudara ya. Jadi soal sempurna ini jangan diragukan. Tuhan serius mau membuat kita sempurna. Buktinya apa? Buktinya ia datang jauh-jauh. Rela mati untuk kita. Supaya kita diampuni dosa kita. Buktinya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita memiliki Roh Kudus. Kenapa supaya kita memiliki Roh Kudus? Itu adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya Roh Kudus menemani kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita supaya kita sempurna. Seperti yang dikehendaki Tuhan. Masalah bisa sempurna atau tidak, sesuai respon kita. Mau nggak dipimpin Roh Kudus? Mau belajar nggak? Nah, kalau ajarannya aja kamu sudah selamat, tanpa berlaku apa-apa, tanpa harus menguduskan diri, kudusnya nanti di surga ya kacau. Jadi lemah secara rohaninya. Makanya hidupnya jadi Kristen udah puluhan tahun nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Nggak mungkin berubah. Gitu-gitu aja. Kalau ke gereja yang dipikirin berkat, klaim janjinya, doa ya best, yang begitu-begitu. Sudahlah saudara, bertobatlah selagi masih ada waktu. Ya, kalau saudara begitu terus yang rugi kan saudara sendiri, bukan orang lain. Firman Tuhan tidak mungkin ngajar seperti itu. Firman Tuhan itu ingin supaya kita itu menjadi dewasa, matang, teleios. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sempurna di hadapan Tuhan. Masalah sempurnanya itu seperti apa ya, itu nanti. Tapi yang penting kita mau mengarahkan kita sempurna, sesempurna mungkin. Nah, amin ya semua ya. Jadi saudara, mulai sekarang kalau baca Alkitab jangan satu ayat. Kalau satu ayat bisa salah begitu. Harus dibaca lengkap. Coba nanti dibaca lengkap Matius pasal 5 tadi dari awal. Semua itu ajaran Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma pasal itu, pasal-pasal yang lain, kitab yang lain. Itu semuanya kitab suci. Harus dibaca lengkap. Ingat progresivitasnya. Puncaknya ada di Perjanjian Baru, ajaran Tuhan Yesus. Jangan balik ke Perjanjian Lama. Pusat etika orang Kristen, Perjanjian Baru. Ajaran Tuhan Yesus. Kalau mau sempurna. Karena perintah itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Kamu harus sempurna. Ingat ya, sempurna itu bukan maha tahu, menembus tembok, bisa terbang. Bukan. Sempurna di sini konteksnya adalah kamu harus matang imanmu, harus dewasa imanmu, harus lengkap. Kamu harus mengerti jadi manusia itu yang lengkap, mengerti kehendak Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yang berusaha masuk pintu yang sempit itu, yang hidupnya berusaha kudus sekudus-kudusnya, yang mengenakan pikiran perasaan Kristus, yang mengenakan kodrat ilahi, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Apapun istilahnya, semuanya itu menggambarkan agar kita sempurna. Amin ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena saya mau to the point saja. Jadi barang siapa mau sempurna, matikan manusia lamamu. Buang semua premis-premis di otakmu itu yang salah itu. Belajar dari Alkitab dari awal. Periksa apa yang saya katakan tadi, kebenarannya, faktanya. Jangan apa kata orang. Periksa ke Alkitab. Ini tidak lain karena waktu yang kita punya sempit, saudara. Saya juga nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Saudara juga tidak tahu, bukan? Ya, oleh sebab itu cepatlah berubah. Cepat-cepatlah belajar. Cepat-cepatlah melakukan kehendak Tuhan. Jangan ditunda.
urusan-urusan yang tidak penting udah kesampingkan saja. Fokus saja hidup dengan urusan yang penting. Tanggung jawab, saudara. Kerja, terutama cari Tuhan dalam seluruh hidupmu, dalam setiap aspek hidup kita, agar kita makin dewasa, makin matang, makin sempurna. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Amin ya. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanggung jawab, boleh? Silakan Pak Eri. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Winyo. Dan tiba saatnya kita tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ada raise hand. Silakan. Bagi yang raise hand, kalau ada yang kesulitan raise hand, boleh tanya gimana caranya di private chat. Sangat penting tadi yang disampaikan Pak Winyo, saudara ya, tentang kalau baca Alkitab itu jangan sepetil-sepetil. Itulah kesesatan. Sedangkan orang Kristen, jangankan non-Kristen. Sedangkan yang Kristen aja bisa sesat kok. Saya menghadapi banyak orang-orang non-Kristen itu bahkan mengatakan saya lebih tahu Bible. Mereka selalu bilang Bible, Biblos daripada kalian. Nah, bayangkan saudara ya, sambil silakan bagi yang lain yang akan resen, saya akan selesaikan dulu ini. Jadi begini, bahaya sekali saudara. Termasuk hinaan-hinaan yang saya itu udah kenyang dan dulu saya kesel, tapi sekarang jadi kasihan. Nah itu bedanya kita ya, ketika dihina kita kasihan. Karena mereka seperti firman Tuhan ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi saat ini beda Pak Winyo. Ampunilah mereka karena mereka udah tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu. Dan banyak ya, saudara saya beritahu, mereka tanya tidak butuh jawaban. Gitu. Karena mereka sudah punya exegesa. Jadi sudah punya kesimpulan dulu gitu loh. Jadi jawaban apapun salah. Jangan seperti itu saudara ya. Nah penting. Mereka mengatakan gini, kalau orang di luar Tuhan, termasuk kalau Anda meninggalkan Tuhan, ingat ya, baca Amsal 5 ayat 19 dan lain sebagainya, Kidung Agung dan lain sebagainya. Dulu tuh baca kudus loh Pak Winyo. Yang mengatakan, oh buah dada kijang, menggairahkan dan seterusnya. Cuma satu ayat. Lalu mengatakan Alkitab itu kitab porno. Lalu mereka tunjukkan ayat-ayat yang isinya bagi mereka porno. Padahal antara Salomo dan istrinya lagi puji-pujian. Itu tidak porno, saudara. Ingat, saya mengatakan dulu kamu nggak begitu loh. Tapi begitu kamu tinggalkan Yesus, langsung pikiranmu nggak Kristen lagi. Kristen itu leher ke atas. Cara membaca ayat kitab. Tetapi begitu Anda sudah tinggalkan Yesus, langsung leher ke bawah. Benar loh. Langsung rusak, saudara. So itu saya selalu ngomong sudah baca ayat satunya belum? Perikopnya tentang apa sih? Terus apa isinya, konteksnya apakah progresif longitudinal? Mereka nggak mau pusing, hati-hati saudara. Apa yang dikatakan Pak Winyo benar. Supaya memahami Alkitab itu sempurna, kalau tidak, aduh, ngeri deh. Ngeri. Baiklah Pak Otto di Blitar. Shalom Pak Otto, silakan open mic. Apa pertanyaan Bapak dan silakan langsung saja. Pak Otto. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Bentar ya, ini kok saya belum. Pak Otto, silakan Pak Otto. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom, shalom. Saya mau tanya, ini Radio Amigos Tumohon ini dari Tumohonnya atau gimana ya? Soalnya saya dari Noongan. Oh iya, iya. Dari situ Pak. Dan sekarang Pak pakai radio Android Pak. Oh, radio Android. Oke, puji ya, Tuhan. Radio lokalnya sudah tidak aktif. Oh, thank you, Gusti Yesus. Tuhan memberkati. Memang kalau Tuhan itu mengatakan kita itu harus hidup kudus. Tetapi saya berkata kepada gembala sidang saya dulu, itu sering sekali kita bertentangan. Kalau yang mau hidup kudus itu enggak ada. Yang bisa kudus itu enggak ada. Tetap bertentangannya gitu. Saya bilang tidak. Tuhan itu harus menyatakan ini kita itu harus hidup kudus. Sebenarnya mereka mengerti. Seperti dikatakan tadi, jawabannya itu sudah ada di hati mereka. Jadi kadang-kadang kita ini, kalau kita sebut kita ini anak Allah, dan dia itu anak siapa? Gitu loh. Nanti seperti Pak Winyo bilang, anak Allah atau anak setan. Anaknya ada dua. Kalau kita sebagai anak Bapa, kita harus sama dengan Bapa di surga. Itu. Kita harus pegang DNA-nya Bapa. Saya sangat berterima kasih
pada prinsipnya kita takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak ada di diri kita, itu tidak bakal terjadi. Takut akan Tuhan itu adalah kunci pertama. Karena dari kitab-kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya takut akan Tuhan itu akan membawa kita ke jalan kebenaran. Tetapi apabila kita tidak takut akan Tuhan, kadang-kadang orang Kristen pun banyak yang tidak benar, hidupnya membohongin orang, berdusta, apa semuanya. Sehingga saya tuh hanya mengatakan, kasihan Tuhan Yesusku. Kamu mempermalukan Tuhan Yesusku. Hanya itu. Jadi kalau saya cari-cari lagi, kenapa dan kenapa? Ini kadang-kadang pada saat Tuhan Yesus selesai puasa, itu Tuhan Yesus sendiri dicobain iblis. Jadi iblis bekerja untuk mempengaruhi hati mereka. Itu Pak Wiknyo, terima kasih. Ya, baik. Ini masukan yang sangat baik dari Pak Oto. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Ada tambahan dari Pak Wiknyo atau langsung? Langsung saja Pak. Lah, baik. Pak Konstan Nara, silahkan Konstan Nara. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Ya Pak, saya mau bertanya, kalau kata sempurnanya kan ada di pasal 5-nya itu Pak. Apakah itu merupakan kesimpulan dari ayat 1 sampai 47-nya Pak, isinya di situ? Itu Pak, maksudnya itu yang kita harus lakukan untuk menunjukkan kesempurnaannya Pak, secara eksplisitnya. Ya, di pasal itu memang itu kesimpulannya di ayat 48 itu. Tapi kita juga harus ingat bahwa kesimpulan tidak hanya itu, ada banyak. Makanya Tuhan mengajar ke sana kemari dan sebagainya itu tidak bisa ditulis dalam satu pasal. Makanya Alkitab, firman Tuhan kan lumayan tebal tuh. Nah, jadi harus belajar secara lengkap. Jangan cuma pasal ini saja. Nah, konyolnya orang cuma baca satu ayat. Nah, itu salah nanti jadinya pengertiannya. Jadi harus satu pasal ini dilihat, oh ini kesimpulan dari pasal ini gitu. Ingat ya, dulu Alkitab aslinya tidak ada penomoran pasal dan ayat. Jadi itu pasti cerita yang nyambung. Dari awal sampai akhir gitu. Ya. Begitu Pak Konstan? Kalau menyangkut kesempurnaan seseorang berbeda-beda itu secara konkret itu seperti apa Pak? Baik. Alkitab prinsipnya yang diberi banyak dituntut banyak. Artinya apa? Kalau seseorang diberi pelayanan yang besar, ya dituntut untuk melayani jumlah yang besar itu. Kalau seseorang menjadi ibu rumah tangga yang sederhana, ya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang benar. Bukan dituntut sebagai pengkhotbah 10.000 orang, ya enggak. Setiap orang dituntut sesuai yang ia bisa. Itulah sebabnya penghakiman itu adil. Tuhan tidak akan menuntut 5 talenta dari orang yang diberi 1 talenta. Tuhan akan menuntut dari 1 talenta harus menghasilkan 1, 2 menghasilkan 2, 5 menghasilkan 5. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Pak Konstan. Langsung saja Ju Aldri, Bapak Ju Aldri, silakan Pak. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, yang ingin saya tanyakan apakah sikap orang yang skeptis atau tidak percaya bahwa manusia bisa sempurna itu dipicu oleh keengganan mereka untuk pikul salib Pak, atau melalui jalan penderitaan Pak? Karena kan pasti tidak mudah. Ya, ada beberapa kasus sih Pak. Yang pertama memang mereka itu malas. Tidak mau belajar, tidak mau hidup kudus dan sebagainya. Memang malas karakternya. Yang kedua mereka itu tersesat oleh pikirannya sendiri. Sudah belajar teologi, udah pintar bahasa Yunani, dia lihat bahasa Yunaninya future tense. Oh ini nanti gitu. Terus di samping itu dia eisegesis juga. Manusia itu nggak bisa loh sempurna. Aku selalu bikin salah gitu. Padahal kalau Tuhan Yesus katakan kamu harus sempurna, ya Tuhan. Ya iya dong, usahain. Bayangkan kalau ada anak bicara orang tuanya bilang gini, kamu belajar biar juara. Gak bisa Pak, aku gak pinter. Nah, itu sama tuh. Ngelawan ke orang tua itu. Ini melawan Tuhan Yesus sebenarnya.
Ya, jadi karena untuk mencapai kesempurnaan kan butuh perjuangan, artinya itu kan tidak mudah ya Pak ya. Pasti Betul. ada rasa sakit di sana. Gitu Betul. kan. Nah di situ mungkin orang itu yang orang malas untuk pikirkan, karena mereka tuh dalam delusi cukup jadi orang baik, tapi tidak mau berjuang untuk benar dalam pandangan Tuhan yang sesungguhnya. Ada Gitu, satu Pak. teologi yang menguatkan hal itu, yang membuat mereka makin begitu. Ya. Keselamatan karena anugerah, bukan perbuatan baik. Lalu artinya begini, ya udah kita nggak usah jadi baik lah, kita nggak mungkin sempurna ya. Keselamatan karena anugerah Tuhan saja yang menyelamatkan kita. Kita jadi Kristen juga karena anugerah. Ya udah gini aja, pasti selamat kok. Nah, Oke. suatu doktrin yang salah akan berdampak dalam hidup orang itu. Baik. Terima kasih Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Wignyo. Jadi penting ya saudara, kalau baca Alkitab, saya ingatkan lagi ya, jangan hanya satu ayat berbahaya. Jadi ya, bahaya sekali saudara. Anda pasti tersesat. Dan juga jangan ikuti pengajaran yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi dari hamba Tuhannya. Hati-hati ya, hati-hati. Artinya begini, ya menurut Pak Wignyo bagaimana ya? Saya masih ada kesempatan bagi Anda yang mau resen ya satu kali lagi. Begini, pengalaman pribadi, pengalaman rohani pribadi, sebentar kok kamera saya hilang-hilang. Oke, baik. Pengalaman rohani, maaf nih ada gangguan. Pengalaman supranatural pribadi seseorang yang dijadikan doktrin itu cenderung sesat dan akan menciptakan kultus individu gereja tersebut kepada si pemimpin. Itu bahaya. Lalu menggeser teladan kepada Yesus. Teladannya hati-hati saudara ya. Nah itu biasanya karena eksegesanya yang salah. Itulah kita harus sempurna dalam belajar, ikuti kaidah-kaidah bagaimana memahami Alkitab. Kalau enggak saudara, hati-hati. Sedangkan yang Kristen aja banyak yang salah kaprah kok. Dan saat ini mari, terutama adalah hasilkanlah buah dari pertobatan. Dari semua pengetahuan kita hasilkanlah buah. Kalau enggak, cuma jadi bahan ejekan. Baik, Ibu Ingrawati Citra Raharja. Allah. Open mic, Bu. Selamat pagi Pak Wignyo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Henry. Pak, Pagi, saya Bu. mau tanya, saya punya teman dekat, dia selalu mengatakan, kalau lagi bicara gitu dia selalu mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Sedangkan Bapak kan selalu bicara bahwa kita harus sempurna. Lalu Pak, menurut Bapak, teman dekat saya ini dia selalu sharingnya dengan bukan hamba Tuhan, sesama teman. Nah kalau saya menghadapi dia kadang saya jenuh gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau saya lagi menghadapi dia, apa yang harus saya perbuat? Selain saya menjelaskan apa yang saya dapat dari Bapak. Oke, baik. Ini memang ada banyak sih menyedihkan. Orang Kristen masih berpikiran seperti itu, bahwa manusia tidak bisa sempurna. Kita sedang tidak mengatakan bahwa kita sempurna. Kita sedang mengatakan bahwa kita sedang belajar untuk menjadi sempurna. Iya. Ya, jadi Iya. itu perintah Tuhan Yesus. Katakan saja gitu, Bu. Itu perintah Tuhan Yesus. Kamu mau melawan, ya udah nggak usah diskusi. Gitu aja. Simpel kok. Nanti kau bilang lagi, hidup kuduslah kamu sebab aku kudus, nggak bisa juga. Kalau gitu nanti kamu bilang semuanya nggak bisa. Ya nanti kamu punya anak seperti itu aja. Kak, belajar keras supaya nilainya bagus. Nggak bisa, Pak. Aku kemana bisa nilainya bagus. Kayak begitu. Iya. Heran ya. Manusia kok negatif sekali ya. Diperintah, nggak bisa. Belum dilakukan, belum usaha, sudah bilang nggak bisa. Iya. Gitu aja, Bu. Nggak usah debat, nggak usah apa. Kasih tahu ini perintah Tuhan. Kalau Iya. kamu nggak percaya, ya nggak ada yang perlu kita diskusikan sih. Nggak ada. Itu perintah Tuhan kok. Sebenarnya masalahnya gini loh. Kenapa ya kalau mereka misalnya ragu?
kenapa ya Tuhan perintahkan aku supaya sempurna ya? Mana bisa ya? Kenapa ya? Tapi itu perintah loh. Nah, mestinya itu yang benar. Bukannya tidak bisa. Masa manusia disuruh sempurna? Nah, itu melawan Tuhan namanya. Mestinya dia bertanya-tanya kenapa Tuhan memerintahkan kita sempurna. Oh, rupanya sempurna itu artinya dewasa, lengkap, matang gitu loh. Iya, Begitu, Bu? iya Pak. Pak, Oke. satu lagi Pak. Satu lagi boleh. Menurut Bapak, dia ada mengikuti pendeta, ada seorang pendeta, tapi dia lebih banyak dia sharing dengan teman-temannya yang menurut saya dia bukan hamba Tuhan yang benar, menurut saya itu. Ya, Nah, tapi dia ya terus dia mengikuti terus gitu. Dia kesal tapi dia mengikuti. Nah, itu ya saya pernah bilang, ya kalau kamu sudah menemukan kenyaman dengan satu orang pendeta, kamu jangan kemana-mana lagi gitu. Menurut Bapak gimana tuh kalau bukan dengan hamba Tuhan yang benar ya menurut saya? Begini, kita tidak boleh berhenti pada satu hamba Tuhan. Selalu cross-check dengan Alkitab. Selalu periksa ulang dengan Alkitab. Kalau nggak benar, tinggalkan. Betul. Kalau benar, ikuti. Kalau tidak benar, tinggalin. Kalau ada yang merasa saya bicara tidak benar, tinggalkan. Untuk apa? Saya tidak menyelamatkan kok. Iya kan? Jadi intinya gitu, Bu. Alkitab, apa kata Tuhan, bukan apa kata pendeta. Bahkan saya sering memberi ilustrasi begini. Seandainya ada malaikat turun dari surga, ngajarin yang lain, saya tolak dia. Gitu aja. Jangankan kau yang ngaku hamba Tuhan, malaikat aja ku tolak kalau mengajarkan yang lain dari Alkitab. Wah, saya bisa tertolak juga itu. Oke, Bu. Oke. Iya, Pak. Iya, nanti saya katakan kepadanya. Iya, katakan dengan lembut aja, Bu. Iya, Pak. Katakan sejujurnya, mana mungkin tanpa firman Tuhan. Lagu baru, Pak. Dapatkan albumnya di toko besi dan apotek terdekat. Nah. Zaman sekarang itu banyak orang pinter loh, hati-hati. Ini motivasi atau firman. Loh, firman Tuhan itu motivasi, tapi dasarnya motivasi kita basicnya firman gitu. Itu yang penting. Nah, dan kalau kita dekat sama Tuhan ya Pak ya, itu ada feeling kok ya. Ada intuisi yang dipenuhi Roh Kudus, ini nggak benar. Nggak benar. Nah, itulah beratnya jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita ini nggak boleh sakminah wa atonah. Wah, itu bahasa Inggris Arab. Artinya apa yang dikatakan pendeta itu pasti benar dari Tuhan itu. Tunggu dulu. Tuhan mengatakan apa? Ujilah segala sesuatu. Ya. Oh, keren. Itulah susahnya kami jadi hamba Tuhan. Kalau ngomong nggak sesuai dengan apa kata Alkitab, waduh, nabi pelasu. Nabi. Iya, serius nggak mudah, saudara. Nah, nggak mudah juga ngajarin jemaat karena kadang-kadang merasa menguji terus dia merasa lebih pintar. Ya. Repot. Repot. Waduh. Nah, dari buahnya lah kalau lihat orang itu. Wah, baik. Gustiawan. Lalu Gustiawan Andreas, lalu terakhir Ronald Ricky Lego. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Erik. Pak Wigno, saya mau bertanya ya. Kebaskanlah debu itu harafiahnya sampai di mana? Apakah ada batasan penginjilan kepada seseorang itu? Ada batasnya dan harafiahnya gimana? Sebatas kebaskan debu kepada mereka. Baik. Ini sesuatu yang tidak mudah dikuantifisir. Jadi, sejauh mana kita kebaskan debu? Begini saja, Bu. Pak. Kalau kita makin matang, kita akan memiliki kepekaan. Ketika kita bicara dengan seseorang, dia menolaknya itu sudah kelihatan gitu cara menolaknya itu. Mungkin kita mesti sabar besok lagi. Tapi kalau menolaknya itu sudah tingkat tertentu, kebaskan debu saja, Pak. Nggak usah ditungguin. Buang waktu. Masih banyak orang lain yang mau mendengar. Tapi jangan divonis, nggak boleh menghukum. Artinya apa? Kalau suatu hari ia telepon, bertanya lagi. Nah, sudah waktunya kita berikan kebenaran lagi supaya dia bisa berubah. Jadi jangan ngotot di satu orang, habisin waktu. Kebaskan debu kalau orang itu nggak mau. Masih banyak yang lain. Nanti kita habis waktunya di satu orang, 10 orang nggak terlayani. Jangan. Intinya, seluruh hidup kita milik Tuhan.
termasuk waktu kita. Tidak boleh kita boros terhadap waktu, tidak boleh juga pelit terhadap waktu. Harus pas kehendak Tuhan. Begitu, Pak Gius. Terus gini Pak, kan begini ya Pak ya, kan orang itu kan ada yang menolaknya secara lembut, ada yang secara ekstrim Ya. langsung menolak gitu Pak. Ya. Terus? Jadi kalau yang secara ekstrim mungkin kita harafiahnya mengembas nada Bu ya Pak. Ya. Oke. Ya terima kasih Pak. Oke. Baik, luar biasa. Jangan habiskan waktu untuk debat kusir, repot. Ada banyak orang bertanya nggak butuh jawaban. Ada juga tanya, tapi maunya jawaban seperti maunya dia. Jawab secukupnya. Ya. Baik, langsung saja Ronald Ricky Legu. Oke Pak, Shalom Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom. Saya mau bertanya Pak. Karena terkadang orang-orang berkata bahwa bisa sempurna itu hanyalah orang-orang pilihan begitu Pak. Ya, itu sih pertanyaan saya. Bagaimana tanggapan Bapak kalau ada orang berkata demikian Pak? Terima kasih. Oke, baik. Kita harus kembali ke Alkitab. Tuhan Yesus tidak bicara begini, hai orang-orang pilihanku, kamu yang harus sempurna, yang lain nggak usah. Nggak ada begitu. Tuhan bicara, kamu semua harus sempurna, seperti Bapa di surga sempurna. Jadi, perintah itu berlaku untuk semua orang. Tentu saja orang yang tidak mengenal Tuhan ya tidak mendengar hal itu. Tapi yang mengenal Tuhan, mendengar firman, artinya firman itu buatmu, buat kita semua. Tidak ada begitu. Oh, itu untuk pendeta aja tuh. Jadi, kalau jemaat boleh, tidak sempurna, berbuat dosa sembarangan hidupnya. Nggak boleh, semuanya sama. Di hadapan Tuhan semua sama, anak-anak Allah. Begitu ya, Pak Ronald? Oke, Tuhan berkati. Habis Pak Eri, nggak ada pertanyaan lagi. Iya, baik, terima kasih. Saya close pertanyaan. Saya ngobrol singkat dengan Pak Wigno. Masih ada waktu kurang lebih 13 jam lagi. Sabar ya. Pak Wigno, memang dulu saya pun juga gitu. Wah, sempurna, mana mungkin sempurna. Benar, mana mungkin saya jadi orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Kapan saya jadi benar? Saya baru ketemu loh. Maksudnya gini, menurut Pak Wigno bagaimana ya? Orang benar bukan orang sempurna. Nah, sempurna bagaimana ya? Ternyata saya temukan gini Pak Wigno. Benar itu bukan berarti tanpa salah, tetapi ketika kita mau tunduk kepada cara Tuhan itu benar. Kita jatuh dalam dosa, bangkit kembali, nah itu benar. Hai orang-orang benar, orang yang percaya Yesus itu benar. Ya, kerja silahkan membanting tulang, waktu kerja tulang dibanting-banting. Tetapi berdasarkan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bahkan kalau saya tak tandaskan lagi, memang untuk Tuhan. Itu benar. Menurut Pak Wigno, bagaimana Pak? Karena banyak orang kan gitu, nggak yakin gimana sih sempurna, gimana sih benar. Nah, ternyata tips itu yang membuat saya yakin, saya ini orang benar. Karena saya mengandalkan Yesus dan lain-lain. Pak Wigno. Ya, baik. Jadi, ketika seseorang dibaptis, saya pakai awalnya baptis saja deh. Ketika dibaptis, ia baru mulai berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Nah, ia belajar. Ketika ia belajar, ia buat salah. Jatuh lagi. Harus bangkit lagi. Nah, itu terus benar. maju lagi. Jatuh lagi. Bangkit lagi. Tapi jangan jatuhnya itu terus dan sehari 3 kali. Kalau itu mah bukan murid namanya. Itu ndablek, Pak. Jatuhnya itu makin lama makin jarang, akhirnya nggak bisa jatuh dalam hal itu. Nah, artinya apa? Terjadi penyempurnaan, pendewasaan, pematangan dalam iman. Jadi proses yang sebenarnya. Ya, proses. Itulah sebenarnya yang terjadi saat ini. Hidup kita ke depan ini, di sisa umur hidup kita ini, namanya pengudusan secara aktif. Kita menguduskan diri kita. Kita berusaha. Sebab bagian Tuhan sudah diberikan, Roh Kudus, semuanya sudah ada. Sekarang kita yang harus mengerahkan diri bersama Roh Kudus. Gitu. Oh, mantap. Jadi saudara jangan kecil hati ya. Saya gambarkan apa yang dijelaskan Pak Wigno tadi, saya gambarkan. Presentasi saya ini kelihatan, Pak? Ya. Oke. Jadi yang dijelaskan Pak Wigno tadi ya. Nah, ini saudara dan saya. Saudara dan saya.
Masalahnya tuh orang itu nggak percaya diri karena yang diingat tuh kejatuhan-kejatuhannya, Pak. Kegagalan-kegagalan. Kita coba berhasil pada titik. Jatuh gedebuk gitu kan. Maksud Pak Wijaya tadi kan. Coba lagi. Jatuh lebih dalam lagi. Coba lagi. Lo jatuh. Muter. Ayo coba lagi. Coba lagi. Terus. Itulah hidup kita. Nah masalahnya Pak Wijaya. Ya. Banyak orang ingatnya cuma di sini loh. Masa-masa kejatuhan tadi. Betul loh? Orang tuh ngelihat kekurangan orang terus. Nggak lihat progresnya. Tapi coba saudara, ayo jujur, silahkan ya. Saya hakul yakin. Kalau saudara tarik kehidupan saudara 10 tahun yang lalu dan yang sekarang. Naik loh saudara. Betul nggak? Dulu 100.000 tuh kita stres sekali. Sekarang kita menghadapi 1 juta. Dulu 1 juta itu berat sekali. Sekarang kita hadapi yang 10 juta ternyata. Artinya naik. Sudahlah, jangan ingat-ingat yang ini. Tapi ingatlah yang ini masa-masa bersama Tuhan. Ini loh. Nah, saudara naik loh levelnya. Betul nggak? Wah, luar biasa. Inilah yang membuat saya punya prinsip begini Pak Wijaya. Ya. Heri 1 ayat 17. Ingat itu. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Dan tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Itu. Ayo, saudara yang lagi jatuh-jatuh, sudahlah. Termasuk Anda istri melihat suami jatuh mau bangkit lagi. Allah, paling-paling kamu ya kesini lagi. Allah, nggak usah. Dia lagi coba lagi. Saudara, level Anda itu naik terus karena Tuhan Yesus. Luar biasa. Amin ya. Baik Pak Wijaya. Closing statement 1 kali berdoa untuk kita semua. Baik. Bapak Ibu, saudara sekalian, seperti sudah sering saya katakan, hidup kita ini cuma 1 kali. Itu pun tidak lama. Maksimum 100 tahun, itu pun sudah jarang sekali. Nah, di sisa umur hidup kita ini, kita kembali ke Alkitab. Kita kembali belajar kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita semua harus berusaha dengan segenap hati, segenap hidup kita. Agar sempurna di hadapan Tuhan. Nggak bisa sempurna? Bisa. Karena arti sempurna adalah dewasa, matang, lengkap. Dalam segala hal. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sempurna. Matang, dewasa imannya. Amin ya, saudara. Baik. Kita tutup, Pak Eri? Ya. Oke. Silakan, Pak. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dengan adanya keberadaan dari Amigos.net sehingga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kebenaran. Berkat-Mu turun atas kami semua, terutama firman kebenaran yang akan mengubah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.